Hello girls, welcome back to Blue Girls Talk. Yeay. Tung ting tung ting. Wow. Oke. Jadi kalian pernah gini gak sih kayak nemuin ada netizen yang ngomel-ngomel karena YouTuber atau influencernya ngomong bahasa Inggris kebanyakan? Ada. Pernah lihat, tapi nggak terlalu peduli. Ibu kayak gitu. Ibu kayak gitu kayak aku nonton apa gitu di YouTube kan, nonton YouTuber yang dia kan pakai kadang Inggris Indonesia terus itu ibuku nanya gitu, nonton apa sih gini nggak ngerti juga gitu. Kadang ibuku juga pengen nonton tapi nggak bisa juga karena dia ngertinya setengah-setengah gitu. Ya gitu, dia protes. Gara-gara YouTubernya pakai bahasa campur-campur. Kalau Halif? Sering sih aku nemuin kayak di channel-channelnya, boleh nyebut gitu? Boleh. Kayak di channelnya Skinny Indonesian 24 yang katanya mau bubar. Pip 24 gitu. Tapi udah gue sebutin. Terus di channelnya Fatia Izzati, Agung Hapsa gitu kan kayak suka ada aja tuh netizen yang komen, ih sok bule banget sih pakai bahasa Inggris. Soalnya mereka bikin video gini nggak sih yang so Inggris gitu? Iya. Iya. Gitu ya. Oke. Tapi kita pun juga tanpa disadari kita juga suka nyampur-nyampur bahasa Inggris gitu kan? Iya sih. Iya, aku sering kayak tadi aja aku barusan make kan. Make. Iya, maksudnya bahasa nyampur gitu loh. Oke. Sekarang Anda lagi di mana otaknya? Anda yang sekarang melayang otaknya. Iya, tapi ya sering sih. Soalnya dia bilang sekarang tadi barusan aku make kan, aku kayak makainya udah Oke. gitu. Back. Gak gitu, aduh. Kembali. Maksudnya aku make itu udah bahasa yang campur menyampur menjadi satu lah, itulah Indonesia gitu. Kita perbedaan. Sering sih keseringan gitu, kadang-kadang sama bahasa Inggris ya, entar tiba-tiba Jepangnya, entar tiba-tiba komen Korea gitu kan, entar kalau tiba-tiba ke Arab-Arapan. Keren, kita pernah dengar dia ngomong bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Arab. Belum, nanti kan muncul Pak. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi Kalau aku nyampur, iya nyampur. Tapi kalau nyampur itu ente campur. Iya, makan nasi campur itu campur. Pakai bahasa campur-campur tuh bahasa Inggris bahasa Indonesia. Kadang kalau sama teman-teman ya bareng-bareng suka-suka Jepangan, kadang ya sok-sok Jepang padahal cuma tahu dua patah kata gitu. Jadi ya nyampur. Enggak cuma itu. Apa dong arigatou gozaimasu? Tapi kan kalian di sini kayak sebagai pelaku dari pencampuran bahasa itu sendiri. Pelaku. Iya, aku Bang. Ya. Terus. Nah, menurut kalian kayak netizen yang marah-marah karena YouTuber itu pada yang berbahasa itu, menurut kalian gimana tentang netizen itu? Siapa duluan? Dirimu dulu deh, apa ya? Kalau menurutku ya karena I think that's friends with benefits. Nyontek gitu ya. Nyontek. Benefitnya nyontek. Terus gitu menurutku kalau netizen yang marah-marah kalau denger YouTuber atau gimana pasang bahasa campur-campur wajar sih ya, karena misalnya pakai bahasa saya. Jadi menurutku kalau netizen yang marah-marah sama YouTuber atau siapapun yang pakai bahasa campur-campur itu wajar, karena ya mereka nggak pasti sama bahasa yang dia dicampur adukin kan, jadinya kan kayak ya ngira-ngira arti, jadi ngertinya tuh nggak full, jadi ya wajar aja mereka marah gitu. Ya misalnya jengkel. Kalau Anda? For some reason aku mikir itu wajar, tapi satu sisi juga aku berpikir kayak cuek aja sih gitu, maksudnya karena itu personality-nya mereka, itu bagaimana mereka membawakan sesuatu yang memang mereka comfortable untuk menggunakan kata-kata itu gitu loh. Karena kalau dari aku sendiri pun
ya itu kayak udah jadi habit gitu loh, udah kebiasaan gitu sama aku. Jadi aku sering ngomong, ntar aku ngomong pakai bahasa Inggris, ntar tiba-tiba aku ngomong bahasa Indonesia, ntar aku ngomong pakai bahasa lain gitu. Itu kayak reaksinya kita secara mendadak Iya, aja iya gitu. sih. Jadi kalau misalkan mereka ngejulit cuma karena mereka nggak ngerti, can you at least learn it gitu, setidaknya kamu coba untuk apresiasi dan kenapa nggak belajar aja juga gitu kan. Benar tuh. Toh seru gitu loh, toh seru gitu, kita jadinya bisa tahu oh ternyata ini konteksnya maksudnya ke sini, ini maksudnya ke sini kayak gitu. Tapi ya ngomongin soal habit yang tadi dibilang sama Dinda, katanya nih kalau misalkan bilinguals, ya maksudnya orang yang emang ngerasain dua bahasa atau belajar dua bahasa itu emang kayak kebiasaan untuk nyampurin bahasanya itu, dan semakin dia apa ya namanya, kayak ahli ya kali ya. Iya. Bukan ahli sih, kayak Bukan sih. semakin dia mendalami Mendalami. kedua bahasa itu, semakin sering dia untuk nyampurin bahasanya gitu sih. Iya benar-benar. Karena ya it's kind of cool though. Maksudnya kalau buat aku itu suatu hal yang keren gitu loh, kayak kamu bisa menggunakan bahasa ini, kamu bisa menggunakan bahasa ini, dan memang otaknya kita mungkin jadinya kadang-kadang kayak kecampur gitu. Jadi waktu kita ngomong sama orang, maksudnya kita tuh ini katanya kayak gini, tapi kita tahu itu dalam bahasa lain, kita nggak bisa nyampein itu dalam bahasa Indonesia kayak gitu. Jangankan bahasa asing kayak bahasa Inggris aja, sama bahasa daerah pun kita juga suka nyampur-nyampur kan. Iya. Karena di sini kita orang Bali, biasanya kayak suka ada silabel-silabel kayak no, kayak gitu, kayak suka ke bawah gitu kalau misalkan kita I wanna buy jaje. I forget my bag no gitu. I forget my bag no. Kurang sedih. Oke. 5,000 only. 5,000 only. Karena kayak gini nih. Karena ekene gitu. Karena Ya. don't be like that Ada salah rusak banget tuh. Maaf. Nah, kalau misalnya kayak gitu tuh jadinya lucu gitu loh. Kayak lawakan juga gitu buat kita. Jadi kayak untuk apa sih kamu nyinyirin hal-hal seperti itu, kayak nggak guna banget. Sensitif banget kamu jadi orang. Apalagi kalau misalkan nyampur itu bimekat no kan ini. Iya sih. Benar-benar. Saya enjoy kata-kata itu. Iya. Tapi, nah tuh, ini kan dari pandangan kita berdua nih. Kalau dari pandangan Kak Alif sendiri, gimana sama orang-orang yang suka nyinyir soal Yang campur-campur. orang yang nyampur-nyampur gitu? Mungkin kalau misalkan untuk orang yang suka ngomel kenapa yang dia tonton itu bahasa nyampur-nyampur, mungkin itu karena faktor emang dianya nggak biasa nyampur-nyampur. Ya emang dianya bukan bilinguals, Iya. ya kan? Bener. Ya nggak bisa disalahin juga, nggak bisa kayak dipaksain, makanya belajar dong lo gini. Iya sih. Tapi di satu sisi ya pasti dia juga kayak pernah lah mencampur bahasanya, kayak Iya. seenggak pintar-pintar, seenggak bisanya orang sama bahasa asing, termasuk bahasa Inggris, pasti pernah aja dia bilang thank you atau please. Bener. Ya kan? Miss juga, Mister Ya, pasti. OTW apalagi kan. BTW, OTW. Yes, no. Bener. Dan itu udah termasuk pencampuran bahasa walaupun tanpa disadari. Biar yang ada yang suka julid-julid gitu loh. Iya, karena memang yang ngeselin itu orang yang ngejulit itu ketika mereka tuh ngomong pakai bahasa Indonesia dong, cinta Indonesia ini dan segala macam. Aku kalau di posisi itu aku malah berpikir kayak, ya bahasa Indonesia kan juga sebenarnya ada beberapa kata serapan dari bahasa-bahasa lain, kayak bahasa Inggris iya, Portugis iya gitu. Jadi secinta-cintanya kita sama bahasa Indonesia, apa salahnya kita mengapresiasi bahasa lain juga gitu. Kalau kita memang mau belajar dan kita nyaman, why not gitu. Kenapa sih kamu harus ya cinta Indonesia ya pakai bahasa Jawa aja dari awal mas, ojo pakai bahasa Indonesia. Itu kan Jawa asli. Oke. Langsung mau jiwa Jawa aku keluar. Tuh kan? Jiwa Jawa aku darah daging keluar. Tuh kan? Tapi ya kadang ya ada nih orang yang orang nih yang nyampurin bahasanya. Kalau misalkan Nandi kalau misalnya nama kalau berubah Nandi.
Kalau misalnya Ninda tadi kan karena emang udah habitnya kan. Maksudnya kayak udah refleks aja itu ngeluarin bahasa dari bahasa asing atau berantah itu. Ada nih orang yang justru pakai bahasa itu biar dia kelihatan keren loh. Maksudnya kayak justru ngeluarin nyamper bahasa itu biar kelihatan kalau misalkan dia tuh dari pendidikannya tinggi loh, high educated person gitu. No, itu aku big no. Big no banget. Karena kalau di aku gini, keren itu tuh stylenya masing-masing, itu loh gaya orang masing-masing dan pembawaan orang masing-masing. Kenapa tadi aku bilang itu habit dan segala macam, karena ya itu personality dari orangnya itu gitu, dia udah terbiasa melakukan itu. Tapi kalau misalnya kamu gunakan itu untuk keren, untuk menaikkan standar kamu dalam dunia yang seperti ini, belajar dewasa dulu deh. Sok banget gue, sok banget, ya ampun, aku sok banget, maaf. Tapi ya gitu, karena kesel sih kalau misalnya cuma digunain untuk keren-kerennya doang, dan mending bagus gitu. Kadang-kadang juga dan ini jomplang. menurut artikel yang pernah aku baca nih ya, ini terjadi di kantor-kantoran gitu. Maksudnya kayak bersaing sesama worker untuk mendapatkan apa sih namanya, kayak perhatian dari atasannya, kayak gitulah. Tapi ya apa gunanya sih? Soalnya kan emang kayak menunjukkan status pendidikan yang lebih tinggi tuh kalau misalnya pakai bahasa asing tuh. Jadi gitu deh. Justru kalau dari aku menunjukkan mereka memiliki pendidikan yang tinggi atau status yang tinggi itu nggak dari bahasa aja sih, justru dari attitude mereka dan juga bagaimana cara pandang mereka kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mikirnya kayak gitu, itu masih kanak-kanakan banget. Ya tapi nggak nyalahin juga sih, soalnya kan iya memang orang hanya melihat dari hasilnya aja gitu, tapi ya apalagi kalau misalkan orang kebanyakan itu tuh kayak menganggap belajar bahasa Inggris adalah sebuah privilege. Bisa belajar bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris adalah sebuah privilege. Memang bahasa Inggris itu bagus ketika kamu jadinya bisa berkomunikasi dengan orang yang asing gitu kan, dan kita juga jadinya bisa belajar dari dia, entah budayanya, entah juga ininya. Tapi kalau misalnya hanya digunakan untuk keren-kerenan, aku nggak tahu aku nggak pengen kata kasar, aku nggak pengen ngomong kasar, tapi kayak tapi gimana ya, baru tahu dan ngeh juga sih, kayak yang ya karena kamu bilang apa namanya itu, karena untuk biar orang kelihatan keren, berpendidikan tinggi gitu. Jadi untuk dapat prestige sih sebenarnya. Iya sih, kayak wow, ternyata ada yang seperti itu. Lanjut, cuma sayang banget sih kalau misalnya banyak orang yang seperti itu, jadinya mereka juga jadi nggak bisa nunjukin personalitinya mereka secara langsung itu loh, siapa mereka sebenarnya itu sebenarnya. Padahal kan itu yang paling penting, bukan seberapa tinggi pendidikan kamunya gitu. Tapi kayak tadi kau ada bilang, kau sempat bilang, kau nyamperin bahasa biar kelihatan keren. Not really. Orang lain orang bahasa, bukan aku kan. Maksudnya kalau ketika mereka nyamperin bahasa untuk menunjukkan mereka keren, enggak. Karena untuk apa sih keren? Keren itu apa sih? Gitu aja dulu. Keren di mata kalian tuh apa? Kalau keren ngomong bahasa lain, kalau kalian berpikir kalau memang pengen kalau memang pengen pelajarin dengan serius tapi bukan untuk sombong-sombongan, go ahead gitu. Kalau untuk sombong-sombongan, untuk nunjukin aku bisa begini. Tapi ini menarik loh. Jangan. Yang what do you think about Jaksel? Kenapa Jaksel? So people kayak namanya which is literally gitu sih. Which is nabati. Which is. Ya, lanjut. Aduh. Receh banget dan mudah didapatkan. Aduh. which is kita belum dapat sponsor dari sana ya? Iya. Ya gitu. Semua campur bahasa lagi. Ini bahasanya sama merek ya. Aduh, apa gimana Jaksel? Aku justru nggak terlalu soalnya kan jelaskan. Orang-orang Jaksel kan suka
ya banyak yang bilang katanya orang-orang Jaksel suka pada campurin bahasa gitu kan di circle pertemanannya mereka. Dan mereka tuh yang ngomongnya kayak which is literally so ya gitu kan. Gimana ya? Balik lagi sih, kok itu memang kebiasaannya mereka, kalau itu habitnya mereka ya nggak kenapa gitu sebenarnya. Dan apa ya, dan aku rasa kalau misalnya orang-orang ngomong secara spontan pakai bahasa yang campur-campur tuh memang bukan untuk sombong-sombongan gitu. Karena dia pasti nggak akan butuh mikir dulu, dia cuma kayak aba-aba udah gitu aja. Apalagi kalau misalkan emang di circle pertemanannya yang banyak pakai kata itu kan. Jadi kayak kebawa aja gitu loh. Bener-bener. Jadi sayang banget sih kalau misalnya kelompok-kelompoknya sampai sebut Jaksel. Jaksel. Tangerang ya gitu. Iya kan Sponsor. Tangerang ya gitu, campur Betawi lagi sama Sunda. Gak apa-apa tuh saya mah, ikhlas aja, ngegas aja ya. Nah, terus kalau misalkan nih di kolom komentar kita, komentar kita, siapa tahu gitu kan ya, ada komen kita juga. Yang komen kita aja, yang nge-spam kita doang gitu. Yang komen paling ibu lo. Ya, siapa tahu gitu kan ada netizen gitu loh yang komen, kok Kak Ninda bahasanya nyampur mulu sih, kan gue nggak ngerti gitu. Subtitle deh. Mau subtitle? Ya, silakan pengacara saya ucapkan sepatah dua kata. Kan inti perwakilan gitu. Kalau kamu mau nyampur, kalau aku sih nggak mau isi subtitle ya. Mungkin siapa yang mau? Kenapa gitu? Karena repot ibu. Ya begitu. Ya, tapi kalau misalnya ada orang yang komen kayak gitu ke aku cuekin aja sih. Justru tuh kayak, ya sorry ya, karena ini udah kebiasaan gitu. Kalau misalnya kamu pengen saya perjelas lagi di next video aja aku ngomong gitu kan. Jadi aku ngomong bahasa Inggris habis itu enggak, maksud saya begini. Tapi kan panjang. Nanti bisa tanya alamatnya, terus itu ntar editnya kirimin dulu gitu. Tapi kalian pernah nggak sih kayak misalnya nih lagi di sekumpulan orang nih kan, lagi rame nih, terus tuh gitu sama orang terdekat kalian sengaja ngomong bahasa Inggris supaya nggak ditauin sama orang lain. Kalau kalian ngomong apa? Pernah banget. Pasti sering pasti. Gue harus mengakukan dosa gitu karena. So, aku punya pengalaman lucu. Jadi aku waktu itu kan ada festival di Singaraja, Buleleng itu ada festival dan Buleleng festival ya Buleleng festival gituin aja lah ya, saya sebut aja capek. Terus jadi waktu itu sebenarnya bukan karena maksud apa sih, tapi memang temanku itu lagi belajar bahasa Inggris. Jadi dia bilang, ayo dong nih ajakin aku ngobrol bahasa Inggris. Jadi selagi kita jalan-jalan di Bulfest itu, kita ngobrol lah menggunakan bahasa Inggris. Dikira bule pasti ya. Dikira bule. Jadi aku duduk jadi kita nongki gitu lah, kita pesen minum apa dan segala macam. Anehnya ketika kita pesen minum itu, semua pelayannya tuh sama sampai yang punya standnya tuh kayak udah bisik-bisik gitu. Gimana nih, mau percaya belum ngomong, kok yang ngomong, kok aja yang ngomong gitu. Dan mereka betot-betotan gitu kan. Aku sama temanku ya tetap aja kayak, what's wrong with them, gini. Dan makin jadi dong gitu kan. Terus habis itu ngomong lah mereka gitu kan, what do you want to order miss gitu. Kita kan kayak gue ngomong bahasa Indonesia diantar malu, udah berebutan sama teman-temannya gitu kan, udah dorong-dorong sama temennya siapa yang ngomong bahasa Inggris siapa yang enggak gitu. Gue lanjutin, ini dosa nambah mulu gitu. Jadi ya akhirnya aku sama temenku yang liat-liatan kayak gimana nih apa lanjutannya? Iya udah lanjut aja. I wanna have this one. Aku ini. Jadi ngomong lah aku bahasa Inggris sampai ke pembayaran pun ngomong bahasa Inggris gitu kan. Nah selesai itu mereka bilang thank you gitu. Terus aku ceplosan dong. Aku ceplosannya bahasa Indonesia. Iya sama-sama. Dan mereka baru tahu kita orang Indo. Asli nge-prank. Sebuah prank yang tidak bisa dibiarkan. Sebuah prank yang tidak bisa dibiarkan. Ya tapi emang kebiasaan, gimana dong udah sering gitu. Dan memang aku juga kadang-kadang gitu sih, kadang kalau misalnya ngomong yang
maksudnya aku pengen ngobrol secara personal sama orangnya itu dan tapi lagi ngumpul nih gitu kan. Nggak enak dong kita ngomong bahasa Indonesia kayak Malo gimana kabarnya gitu kan, nggak mungkin gitu. Gimana masalah ya, kehidupanmu gitu kan, nggak mungkin dong gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita ngomongin itu ya aku otomatis nanya ke dia pakai bahasa Inggris kayak gitu. Jadi supaya orang-orang nggak ngeh lah gitu. Kayak gitu sih. Kok aku tiba kayak gitu. Nah tapi Adit gimana? Kalau aku sih gimana ya? Ya Dia bahasa Inggrisnya India. sama Gimana tunjukin bahasa Inggris ini. oh, give me one sentence. Give me one sentence. Not really Indian tapi Ya kan, it's not really Indian. It's not really Indian. Ya. Tapi gimana ya? Jadi kalau misalnya mau bahasa Inggris sama teman biar yang lain nggak tahu apa yang kita omongin itu lumayan sering kulakukan bersama teman sekelasku. Jadi kalau kita jalan-jalan kemana terus gitu ngelihat orang yang aneh atau gimana. FYI. Should we Yeah. talk about Nah, just cut it. Oke, ya. lanjut. Terus kalau misalnya kita keluar kemana gitu, terus kita melihat orang yang aneh-aneh atau lihat orang dari teman di jurusan lain, terus mereka aneh atau gimana, terus kita kayak ya gitu lah English gitu. Julid Tapi in English ya. julid in English biar Julid in English. biar dia nggak tahu gitu. Jadi ya gitu. Taste good, feeling good ya. Iya gitu. Jadi gitu. biar mereka nggak merasa tersindir atau gimana gitu. Berarti mulai saat ini kalau misalnya nanti Duita ngomong bahasa Inggris ke orang lain, depannya aku julid nih, saya itu dia julid. lagi ngejulit. Dia lagi ngejulit. Tapi ngomongin perjulitan dengan bahasa Inggris, saya juga pernah mengalami itu. Sering Gue ngeprank apa kayak gue gitu kan. Seru coy. Aku sama kayak Dita. Pas KKN tapi. Oh. siapa tahu ntar kalau misalnya dia kemana gitu ke festival misalnya dikira apa namanya turis Cina Jepang. Terus Ninda tulis apa? entahlah. Turki. bisa aduh Apa terus Jerman? Aku jadi inget waktu itu aku dulu aku sempet naik motor nih gitu kan. Naik motor gitu. Aku pengen hang out gitu. Nah sebelah aku adalah mobil. Saat aku diam aja di mobil itu, aku diam aja di lampu merah dan aku sebelah mobil itu tiba-tiba buka kaca masnya, set gitu kan, miss where do you wanna go? Aku langsung kayak go to Bedugo gitu. oke. Dan aku langsung aduh kacau. Pertanyaan pertama itu dia ngapain, iseng banget gitu nanyain. Gabut banget itu supir beneran. Kalau Mas nonton, saya orang Indo Mas. Astaga Mas. Tapi keren ya, ramah gitu kan. Iya sih. Ramahnya banget. Tapi mamanya gak penting. Iya maksudnya kayak ente nyaman tiba-tiba lagi diem nih di motor terus miss where do you wanna go? Ngapain? Ramah yang berujung yang SKSD. Gue kan gak mungkin foto bareng sama dia di lampu merah kan, cuma gara-gara dia ngira gue bule, gak mungkin gitu. Gak ngotak, itu gak ngotak. Betul, ngomongin bule dan lampu merah ya. Waktu itu aku sempat nemu di lampu merah kan ada tuh kayak billboard. Ada bule yang bikin billboard happy birthday Jason kayak gitu. Terus ada foto bule. Serius? Iya. Aduh terniat banget antara. Pameran di kampus tengah. Oh. Iya pernah ada sih. Epic sekali ya. Saya ingin semua orang tahu ulang tahun orang ini. Ngomongin soal itu juga, kadang-kadang aku jadi ingat satu hal. Ini aku gak tahu ini nyambung ke pencampuran bahasa atau enggak. Tapi kalian pernah gak sih kalau misalnya ke warung, ada menu-menu yang kadang-kadang suka dicampur pakai bahasa Inggris, tapi penulisannya tuh salah. Ya. How do you guys think about that? Maksudnya gimana? Karena secara perekonomiannya kan mereka pasti pengennya pakai bahasa yang kayak
agak bahasa Inggris tuh Tapi ya, mahalin dikit gitu. Iya, justru karena pemakaian bahasa Inggris di warung atau restoran, menu itu jadi mahal. Iya kan, jadi mahal kan. Tinggi banget. Tapi itu yang kadang buat kita sakit mata tuh salah penulisannya gitu. Tapi itu kan restoran ya, restoran yang ini kan hampir bilang which is nih. Itu kan Jaksel. Itu kan Jaksel. Enggak, saya original. Oh, iya. Oke. Jadi itu ceritanya kan restoran yang Enggak, dia Buleleng Selatan, Bulsel. aduh. Terus gitu apa tadi ya? Oh iya. Itu kan emang restoran yang yang datang ke sana itu emang banyak kan bule atau gimana. Jadi menunya dalam bahasa Inggris dan ya penulisannya bener lah. Tapi kadang warung-warung makan yang ingin juga ikutan hits dengan menginggriskan menu mereka tapi tulisannya salah gitu. Jadi kayak untuk mbak-mbak dan mas-mas yang buka warung mungkin Anda perlu cek dulu Google Translate free. Ya. Atau mungkin membutuhkan kita untuk sebagai translator, silakan Kita hubungi di bawah sini Instagram kami, kalian Komen bisa aja, DM, komen juga komen bisa, aja. DM juga bisa ya nanti. Wah, Call me gitu. wow. Call me. Dia 5 menit 5.000 lah ya. Apa itu 5 menit 5.000 kalian Nonton penasaran? sebelumnya. Langsung aja nonton di Girls Talk sebelumnya. Biddingnya sumpah hebat sekali. Backlink kita ya. Aduh, saya seneng sekali. Oke, lanjut. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang warung makan yang memakai bahasa Inggris, aku jadi kepikiran satu kalimat lucu di plang sebuah warung sih. Oke. Apa itu? Jauhi corona, dekati Corolla. Oh iya. Dan kalian tahu apa kepanjangannya Corolla? Apa? Kopi, rokok, lak-lak. Oh. Sungguh pencampuran bahasa yang sangat Balinese English duniawish. Dia akronim kan. Pedih banget akhirnya. Kepo di mana itu? Dipantengin kan? Pantengin aja nanti di Girls Lab. Kita udah ngasih bocoran dong. Aduh ya ampun. Video apa ini yang kita buat? Apa konten apa ini? Oke, tapi lanjut ke pencampuran bahasa ya. Terus kalau misalkan nih, ada nggak dari kalian para pelaku ini yang mau merubah ketika Itu kayak pelaku kejahatan. itu kayak pelaku kejahatan kan beneran kan? Ente sih ngomong duluan pelaku. Gak, tapi Cara apa? ada nggak sih kalian ketika kalian dikomenin sama orang lain kenapa sih bahasanya campur-campur, jangan dong kayak gini kayak gitu, ada nggak sih usahanya kalian untuk merubah kebiasaan gitu? Nah ini baru bener nih untuk yang kelima nih. Gitu caranya. Tadi aku maunya gitu. Sial. Sial, aku yang ngambil. Oke, langsung jawab. Kok aku dulu? Dia dulu nih. Terus mana biar aku nyontek dikit sih. Sial. Ngefit. Apa tadi pertanyaannya? Iya, gimana? Ada nggak usahanya kalian untuk merubah pencampuran bahasa itu ya? Karena apalagi itu udah habit gitu loh. Tergantung ke siapa kita ngomong aja sih sebenarnya. Ayo mau nyontek kan? Bingung kan dia mau nyontek apa coba bingung. Iya, Jawaban bilang. lu bagus nih. Udah bagus nih jawabannya. Gampang kan jawabannya. Livia Teguh. Ya lanjut. Jadi tergantung ke siapa kita ngomong aja. Jadi kalau misalkan nih kita ngomongnya sama ya orang yang setahu kita emang dia mengerti bahasa kedua kita, ya udah bicara dengan normal, maksudnya ya campur-campur aja lah, oke. Tapi kalau misalkan kita ngomongnya sama orang tua yang ya sangat asing dengan bahasa itu, ya diusahakan untuk tidak memakai bahasa itu gitu loh. Tapi jatuhnya jadi mikir 2 kali saya, Bu. Pening banget. Pening pala ini. Berasa presentasi saya, Bu. Emang. Bisa nyontek. Nyontek kan? Mengutip dari Livia. Enggak. Jadi ntar nanti ada tanda kutip gitu. Livia Iya sih. 2020 mengatakan bahwa Benar juga sih, saya tahu sama siapa kita ngomong dan apa ya. Dan kalau di aku sih ya itu udah auto gitu. Jadi kalau misalnya ketemu sama teman-teman yang emang suka juga kartun Jepang atau gimana, kadang nyampurnya ya pakai ya ala-ala ibu Jepangan terus ya gitu. Terus itu kalau misalnya ngomong sama orang tua aku yang nggak tahu Jepangan atau bahasa Inggris juga gimana,
itu ngomongnya ya biasa Indonesia, Bali campur-campur juga. Terus kalau misalnya ngomong sama teman-teman di kelas yang emang sama-sama belajar bahasa Inggris, jadinya ya kita nyamburnya bahasa Inggris. So communication. Excuse me. Ya It's jadi fine, it's iya. Aku mikirnya dia mau bilang apa sama communication is the key. aku mau bilang communication tapi gak bisa apa kita deh aku bilang langsung fine ya kayak gitu ya gitu pokoknya ya itu yang penting kan bahasa digunakan untuk bisa komunikasi. Jadi ya menurutku kalau kamu pakai bahasanya buat keren-kerenan terus kurang komunikatif kan nggak gini juga kan. Enggak. Kan balik lagi kayak tadi. Kok kamu pakai bahasanya itu cuma buat nunjukin kamu dari pendidikan tinggi apa dan semacam, tapi secara pelafalan atau masih ada banyak kesalahan dan kamu nggak mau belajar, ya nggak usah gitu. Karena sebenarnya menjadi orang bilingual tuh fun juga kok, gitu loh, seru juga. Kamu bisa ngomong Dia bisa ngejulit depan orang langsung. Iya, ngejulit depan orang seperti ini. Seperti ini contohnya. Bisa ngeprank dengan tidak sengaja seperti ini. Seperti ini. Gitu, tapi seru juga karena kita jadinya belajar, satu sisi kita belajar aksen, cara bicara, dan kita juga belajar gimana ketika kita harus bicara formal sama orang, sama ini. Jadi kok dari sisi aku mungkin ya kita kayak tadi deh yang udah dikomentari oleh teman-temanku, emang kita harus menyesuaikan kepada siapa kita ngomong gitu. Kalau dia yang sangat-sangat pro Indonesia, mohon maaf saya bahasanya bahasa kamu saya tak pakai gitu. Tapi kalau misalnya sama orang-orang yang udah kenal, terutama yang udah kenal deket aku gitu ya, udah tahu aku bagaimana dan semacam, dan ya bawa santai aja sih gitu. At least paling kita bilang sorry kalau memang itu membuat mereka nggak nyaman gitu. So, conclusively, kesimpulannya, Conclusively. Aku baru dengar kata itu. Aku baru denger sih. Oke. Jadi coba kita cek ya. Conclusively. Oke. Conclusively dia jadi. Iya, conclusively, in conclusion, sama nggak? Ya udah, lanjut. Tuh kan, belajar kita jadinya, kita jadi cari tahu apa sih conclusively itu, gitu kan? Ntar lama-lama ke bawah ada nanti conclusively. Oke ya, seperti kata kita conclusively, gitu kan? Apa kesimpulan yang kamu dapatkan? Jadi kesimpulannya adalah ya gunakan bahasa sekomunikatif mungkin. Ya kan gitu tujuannya. Iya. Jadi mau campur-campur atau gimana, yang penting kan orang lain paham. Bahasa apa aja yang kamu tahu? Bahasa apa yang kamu tahu, yang kamu tahu dan itu membuat kamu nyaman. Maksudnya itu nunjukin personality kamu juga. Kamu juga nunjukin kalau kamu orang yang komunikatif, yang bagaimana, nggak masalah, pakai aja gitu. Apalagi untuk belajar, it's good gitu. Jadi nggak perlu lah nyinyirin orang. Apa sih, kamu pengen banget ngurusin hidup orang? Nggak capek apa ngurusin hidup orang? Iya, oh iya, satu kesimpulan lagi, belajar jangan nyinyir. Kita teguh. Karena justru dengan menonton orang-orang bilingual, siapa tahu bisa ketularan gitu kan? Iya, benar. Iya. Bisa ketularan saya yang tiba-tiba ngomong Arab dengan nada bule, Indonesia dengan nada bule gitu. Oke, mari kita closing. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya di sebelah manapun kamu menempatkan lonceng. Situ ya, di situ gitu kan. Apa sini ya? Sini. Salah gitu. Suka editornya aja udah mau taruh di mana gitu. Kan YouTube ya taruh. Oh iya. Oke. And jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kamu supaya kamu bisa mendapatkan update terus dan juga dapat manfaat yang positif. Siapa tahu dari omongan kita, dari perjulitan kita, atau kamu pengen bahas sesuatu yang lain yang lebih fun lagi. Mikir dengan share bisa dapat update dari kita. Nggak tahu ah. Kita nge-blank sebenarnya mau closing. Bubar. Bye. Bubar dah. Like, komen, subscribe. Like, comment, subscribe. Like, komen, subscribe. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Like,
komen, subscribe. Like, comment, subscribe. Like, komen, subscribe. Like, comment, subscribe.